102,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah masih bersama Senadiar. Saat ini juga teman rekan Rama dan Iwan di Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti kita sampaikan tadi, malam hari ini kita akan bersama dengan obrolan komunitas dengan komunitas sepak bola. Sudah hadir narasumber kita luar biasa, sangat semangat malam hari ini bisa hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan komunitas malam hari ini bersama yaitu SSB Palembang Soccer Skill. Dengan temanya hari ini, bagaimana SSB Palembang Soccer Skill bisa menjadi fokus menjadikan pemain menjadi seorang juara. Kita kenalkan ada 4 narasumber kita. Rame kita di studio ya. Anda bisa dengarkan langsung siaran kita di RRI Digital, kemudian FM 102,4 MHz, termasuk juga di channel YouTube Pro 1 Palembang. Anda bisa tanya-tanya langsung ke 4 narasumber kita seputar tema hari ini, SSB Palembang Soccer Skill, fokus jadikan pemain juara. Kita kenalkan dulu narasumber kita yang pertama, Mas Edi Triyono, dia adalah Ketua Umum PSS. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, biasanya kalau olahraga nih panggilnya Bang ya? Atau apa nih biasanya lebih akrab gitu? Oh, bebas saja, sama aja. Gimana nih kabarnya Bang Edi? Oh. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Menyala tuh merah kayaknya sama dengan saya malam hari ini. Baik, kemudian sebelah kirinya Mas Edi, saya kenalkan ada official founder, ada Bang Yus. Ya, gabung aja. Apa kabar Bang Yus? Alhamdulillah baik. Sehat Selamat ya? malam, sehat. Selamat malam para Pendengar Pro 1. Pro 1. Iya, RRI semangat Palembang. sekali ya Bang Yus pakai warna hijau nih. Kontras sekali merah dan hijau. Di tengah-tengah saya, ya sangat senior kayaknya malam hari ini. Iya, ada pelatih Kepala SSB Palembang Soccer Skill, Bang Subagio Yasir. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, maju Bang biar suaranya menggelegar. Wah, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Masih sehat. semangat kayaknya. Ya. Oke, terima kasih Bang sudah hadir studio ya. Dan yang terakhir narasumber kita, ada manajernya langsung, ada Mas Deno. Assalamualaikum Bang Deno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pas banget nih, hijau ditampil tengah merah gitu ya. Baik, kita ke Mas Edi dulu nih. Siap. Saya penasaran kalau bicara soal sepak bola nih harus menyala semangat ya. Sejak kapan sih ini dibentuknya SSB Palembang Soccer ini? Sekolah sepak bola Iya. Palembang Soccer Skill ini sebenarnya baru, termasuk baru ya. Baru termasuk ya. sekolah sepak bola baru yang di Palembang. Itu berdiri 19 April 2023. 2023, berarti setahun April nanti. setengah lah. Oh, Hampir oke. 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Ya itu historinya sebenarnya cukup panjang, tapi di situ ada beberapa orang tua wali murid Iya. yang kebetulan mereka bukan pingin punya, tapi ingin anak-anaknya itu sekolah sepak bola itu sekolah yang lain, maksudnya gitu, beda dengan SSB lain. Nah makanya kami bersembilan, orang 9 waktu itu, Orang 9. wali songo lah bahasanya, Oh, iya. orang mendirikan itu. Awalnya ya. Awalnya, jadi kami mendirikan dengan nama Palembang Soccer Skill. Nah, maksudnya biar pemain-pemainnya itu memiliki Kemampuan skill yang lain daripada yang lain. Nah, karena itu kami juga merekrut pelatih-pelatih yang kompeten. Jadi waktu itu pertama ada 2 pelatih, kebetulan semuanya itu memiliki lisensi CAFC, itu ya ada Coach Subagio sama satunya lagi Coach Nelson. Oke, Itu sejarahnya. iya, sejarahnya. Baik. Kenapa tercetus adanya sekolah sepak bola ini, Mas Edi? Kebetulan kami itu para pendiri itu anaknya semuanya bermain bola. Hobi. Ya sudah bermain bola. suka main bola dari SD, dari dari sekolahnya SD. masing-masing, dan akhirnya kita sepakat mendirikan
itu tadi SSB PSS yang berhome base di lapangan sepak bola Auri Bandara Lama. Mbak Bandara Dian. Lama, ya tidak terlalu jauh ya. Iya. Apalagi kalau dari RRI nggak nyampe setengah jam. Iya. Baik, kita beralih dulu ke Bang Yus nih, official founder. Bang Yus bergabung sama Mas Edi tadi. Ya alhamdulillah kita dari awal berdiri terbentuknya sepak bola ini. Sekolah sepak bola ini. Iya, kita sudah waktu itu kebetulan awalnya itu kita Iya. 9 orang itu 9 orang. Ini berarti termasuk ya orang 4 ini? termasuk. Ya, berarti masih ada 5 lagi ya. Oke, jadi 9 orang itu pencetusnya sekaligus sampai sekarang tetap jadi pengurus. Betul. Sama awalnya, seperti Mas Edi tadi Sama, bilang. sama. Karena kecintaan anak-anak dengan sepak Ya, bola. berawal dari kecintaan anak kepada bola kaki. Nah, jadi ya kita teruskan hobi mereka. Hobi mereka ya, alhamdulillah. Baik. Kita langsung ke coach dulu nih, nanti tanya-tanya yang langsung nih. Mas Bagio, saya panggilnya Bang Bagio aja ya. Sejak kapan nih bergabung di SSB? Kalau di SSB PSS Ya. 2023 nih ya. 2023 ya. Ya, pasnya sudah lebaran, berarti 2 tahun. 2 Lebaran tahun ini tahun. berarti memasuki tahun kedua dia. Tahun kedua ya. Baik. Gimana nih saat bergabung itu, Bang? Ya. Perasaannya gitu. Perasaannya senang. Sebenarnya saya udah lama vakum kan. Dulu punya sendiri. Bisa maju Jadi lagi, yang Bang? Maju sedikit. Sebenarnya saya udah lama melatih di SSB. Dulu punya sendiri. Mm-mm. Nah, 10 tahun vakum karena saya fokus di IO. Iya. Nah, terpanggil lagi karena Edi, Oke. saudara Edi punya anak, ada yang berbakat 1. Nah, saya mau kalau pemain bidikan 5 ini saya yang latih. Wah. Nah, gitu. kalau mereka nggak ada saya nggak mau. Iya, iya. Karena saya ngelatih kalau dia dari nol tidak berbakat saya tidak mau juga. Waktu Jadi, itu yang Bang panggilannya. Bagio mau melatih anak tuh seperti apa sih? Apa namanya, kelihatan dari semangatnya atau seperti apa nih Bang Nah, Bagio? dia saya sangkan kembali lagi melatih anak-anak, terutama dari yang Pak Edi ya. Saya udah Iya. lama kolega dengan dia. Iya. Dia dari wartawan Sumek. Saya udah punya SSB di Kamboja. Saya berhenti. Nah, kebenaran anaknya ini ada potensi 5 orang ini yang saya incar. Tadinya 11 orang, jadi Iya. tinggal 5. Nah, kalau yang ini rutin mau nurut aturan saya mau turun ngelatih lagi. Oh, seperti itu. Karena anak ini kalau nggak dilatih sayang. Sayang ya, talentanya ya. Ya ada. Sayang kemarin tuh 11 sebenarnya. 11, Tapi, 35. Ya pecah-pecah ke SSB lain ya. Udah nggak SSB apa-apa. lain, baik. Jadi tetap sekarang tetap bergabung di PSS Ya, Skors sekali. Baik. insya Allah lah. Amin. Baik, kita ke selanjutnya ada Bang Deno, ini manajer PSS ya. Baik, Bang Deno, ini tadi sudah kita ngobrol 2023 ya. Nah, jadi gimana tuh menurut Bang Deno dengan adanya sekolah sepak bola ini untuk kedepannya seperti apa ini? Eh, Kalau melihat talenta-talenta anak-anak gitu. Pertama yang mungkin perlu disampaikan di sini 9 orang tadi itu jumlah anak-anaknya ya sebenarnya. Iya, Jumlah anak-anak mungkin ada juga yang bersaudara satu Mbak. wali dua Iya. anak. Perlu kami informasikan mungkin ke teman-teman pendengar Pro 1 Pro 1 RRI. iya. Itu saat ini jumlah peserta kita ada 75 sudah Bu. 75 sampai hari 75 ini. orang sampai hari ini posisinya. Semuanya laki-laki ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ke perempuan kalau kami lihat lagi turnamen juga ada ini. Iya, Jadi baik. kalau lihat perkembangannya sih untuk 2 tahun ini ya prosesnya lumayan pesat kalau kami lihat kondisinya. Karena diimbangi dengan seringnya kita ikut-ikut turnamen, Oke. mencapai beberapa prestasi kan. Jadi sedikit banyaknya sudah dikenal lah untuk lingkup di Sumsel ini. Iya, kalau antusiasnya seperti apa nih Mas Deno kalau melihatnya sampai saat ini, khususnya orang tua gitu. Kalau dari orang tua, kebetulan kita di sini pengurus ini cuman sebagai jembatan supaya ada yang ngurusin judulnya. Karena ini sendiri dari orang tua juga. Iya. Jadi sesama ini kita nggak ada owner, kayak kita pengurus judulnya kan. Baik. Jadi dari kondisi orang tua itu, mungkin dari kalau saya lihat yang terbaru ini kita dari seminggu itu 2 kali latihan, sampai kita tambah lagi 2 hari lagi. Jadi 2 kali latihan itu di lapangan Auri tadi, Iya. di lapangan bola biasa besar. Terus 2 harinya lagi kita tambah di mini soccer. Ya mini soccer Iya, kondisinya. Mini soccer. Jadi istilahnya anak-anak tetap antusias, ditambah lagi latihannya, karena Baik. jumlahnya juga udah lebih banyak. Ya. 75 orang ini usianya berapa aja nih Bang Deno? Nanti ke
Mas Edi juga nih? Itu bervariasi Bu. Bervariasi. Kalau kita nggak pakai kelompok Sekolah umurnya, SD semua rata-rata? ya, sampai paling besar 15 tahun. Berarti SMA kelas 1 ya? SMA kelas 1, SMP kelas 3 lah ya. SMP kalau kelas di 3 daerah-daerah ya, itu. oke. Kalau yang paling kecil umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun 5 ada Bu yang tahun. gabung sama kita. Memang porsi latihannya juga memang beda-beda. Kalau yang kecil-kecil mungkin kan lebih Iya. ke fun aja posisi latihannya. Baik, Nah, oke. Ini ada di channel YouTube Agustria Subri. Kayaknya nggak asing tuh lihat Bang Yus. Bang Yus main bola juga ya. Bang Yus dulu pemain bola. Ini ada Mas Agustria. Terima kasih ya udah nonton kita di channel YouTube. Yang lain silahkan mau tanya-tanya ke line telepon di 36997 atau WA Pro 1 0821 7927 9090. Saya ke Bang Edi dulu nih sebagai Ketua Umum dari PSS. Tadi disebutkan ada 75 orang. Ini gimana cara bisa merekrut anak-anak biar cinta ke sepak bola ini? Atau dari orang tua atau ada trik khusus ini Mas Edi? Sebenarnya SSB kami itu awalnya posisinya kalau di lapangan Ori kan agak dalam Bu. Kalau lapangan memang bagus ya, boleh dibilang mungkin lapangan latihan terbaik lah untuk SSB di Palembang ya. Karena sebagian besar SSB itu ya asal punya lapangan lah. Kalau Auri kan bagus tuh, terawat, dia rumputnya bagus. Bahkan selesai hujan deras pun habis latihan mereka Kering sepatunya gitu. tetap bersih. Tetap bersih. Nggak harus dicuci lagi, tetap bersih. Itu bagus lumayan, Iya, luar biasa iya, bagus. baik. Di dalam seharusnya memang susah dan orang nggak banyak yang tahu Bu. Tapi alhamdulillah karena promosi kita kan ya di media sosial dan sebagainya itu kan lumayan kenceng. Kenceng Jadi ya. kalau begitu orang buka di Google atau di medsos SSB di Palembang yang keluar pasti Palembang Soccer Skill. Iya, Nah, itu bener. keba- Saya tadi sempat searching juga langsung muncul gitu. Jadi kebanyakan Bener. orang tua itu mau SSB, dapatnya kalau saya tanya tahu dari mana? Tahu dari Google. Rata-rata seperti itu, Bu. begitu. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi begitu orang tua mau datang, itu begitu datang ditanya pasti dari Google. Nah, jadi seperti kami tidak ada apalagi ambil pemain langsung, jika ada pemain bagus nih, Iya. kita ambil gitu nggak pernah. Bu. Nggak pernah Jadi memang ya. orang itu rata-rata datang sendiri. Baik. Datang sendiri seperti itu. Oke. Nah, Bang Edi, nanti kalau sudah 75 orang anak-anak ini dibentuk gitu ya, kemudian dilatih sama Bang Bagio, nanti apa yang akan diharapkan bagi anak-anak ini ke depannya? Alhamdulillah ya, sekolah sepak bola Palembang Soccer Skill ini kan sudah terafiliasi PSSI Bu. PSSI. Baru Januari tadi ya? Ya, Ya. afiliasi itu sama kayak akreditasi. Oh, keren banget. Jadi kalau sekarang ini kan program dari Pak Erik nih, Iya. ketua PSSI yang baru kemarin. Jadi sama kayak semi profesional jadi sekarang SSB ini Bu. Jadi di situ juga anak-anak didata lengkap. Jadi kalau misalkan nanti dari SSB kami harus keluar dengan ke SSB lain, dia harus proses lewat administrasi yang ini di website gitu Bu. Jadi semuanya sudah digital. Baik. Terus karena afiliasi jadi kita harus mengikuti program dari PSSI. Itu Iya. ada namanya Piala Suratin. Piala Suratin itu salah satu kejuaraan sepak bola tertua di Indonesia. Baik. Usia 13 dan 15 tahun. Nah, itu sedang kita persiapkan insya Allah. Iya. Tahun ini kita akan mengikuti ke 2 turnamen nasional ini. Itu Bu, fokusnya ya. Fokusnya Yang ya, penting, untuk tahun 2025. Nah, yang kecil ya biasa, yang kecil kalau yang U10, U12, U9, U8 yang langganan turnamen ya setiap ada turnamen di Palembang insya Allah kita ikut. Ini terbaru paling dekat ini Sabtu Minggu nanti itu ada Milo Championship di Jakabaring, kita juga Baik. ikut untuk 11 dan 13 tahun. Iya, oke. Kita ke Bang Bagio nih, coachnya. Ada kendala nggak sih selama melatih? Gimana nih? Apalagi anak-anak ya, usianya kan berkarakter gitu. Ada yang keras kepala nggak gitu? Ada yang sulit dibilangin seperti apa nih, Bang Bagio? Cerita dulu nih kendalanya seperti apa? Atau banyak yang suka semua gitu? Ya, kalau setiap pekerjaan tuh pasti ada kendalanya. Iya. Nah, di sepak bola juga gitu, apalagi usia anak-anak ini kan. Jadi kita ngelatih pakai hati. Nah, Jangan itu pakai keren ini juga banget. standar juga. Iya. Jadi kalau di keamanan kan SOP, jadi standar operasionalnya. Jadi kita kalau anak segini ya begini, nah, kalau segini gini. Jadi untuk pembentukan mental, disiplin, Iya. kita tetap harus ada SOP-nya. SOP-nya, baik. Kalau anak kecil nggak mungkin kita Samakan mau dengan kerasi usia, sama iya. yang besar. Dia kalau anak kecil baru masuk umur 5, 4, 6 itu
pengenalan aja dulu. Pengenalan. Kasih bola, game, paling teknik dikit-dikit aja. Jadi kayak apa ya, melatih kesabaran juga Ya, Bang? kesabaran. Jadi kalau pertama-tama kalau yang kayak itu banyak manjanya, Banyak nggak apa-apa. manja. Nggak apa-apa ya Bang ya? Ya, kita manjain dulu sampai 3 bulan, 6 3 bulan. Setelah itu Setelah itu dia harus ikuti standar kita. Standar. Karena kalau terlalu dimanja, efeknya kebesar nanti. orang tuanya ikut nggak ke saat dia dilatih? Ada yang nonton ada. Ada. Tapi kalau baru kecil-kecil umur 5, 4, 6 tuh nonton. Nggak nangis dia ditinggal sama orang tuanya ketika Nah, ditinggal? pertama ada yang nangis, tapi kalau udah 3 bulan, Nggak 5 lagi. bulan kita kasih pengertian. Karena kan untuk pembelajaran juga supaya dia tuh mandiri nanti besarnya. Baik. Karena sampai besar nggak mungkin orang tuanya ngawal terus sampai Benar. kemana kalau dia ikut seleksi, misal dia terpilih kan. Jadi Iya. dari kecil sudah kita harus kenalkan Dilatih. kemandirian sendiri itu. Baik. Jadi Bang Bagio usia berapa yang agak mudah untuk diarahkan gitu? Sebenarnya tuh SMP? untuk diarahkan tuh yang sudah untuk Bentuk gitu ya? membentuk sepak bola, jadi pemain sepak bola ini dari 10 sudah. 10 tahun? Sudah kita harus SOP untuk jadi seorang pemain bola sudah harus kita terapkan. Baik disiplin, kedatangan, Sudah dinilai itu? sudah kita harus skillnya, fundament skill, cara bermainnya, tapi pelan-pelan. Iya. Nah di 12 mereka sudah harus punya power, punya kecepatan, EQ-nya harus tajam, instingnya harus bermain. Iya. Body shape-nya harus kuat, sudah pelan-pelan karena dia umur 13 akan mengarah permainan 11 lawan 11. Jadi lebih luas kalau 12 kan lapangannya 60-40. Baik. Nah, jadi kalau kita tidak bentuk kekuatan otot, stamina yang kuat, semangat, disiplin, sulit nanti waktu 11 lawan 11-nya. Membentuknya. Ya, jadi harus disiplin ya Bang Bagio Ya, ya? tetap kalau disiplin nomor 1 itu. Nomor Nggak 1. bisa. Pernah marah nggak sih Bang Bagio? Ya kalau marah pasti. Karena Tapi anak-anak kalau melihat perawakannya nggak pernah marah kayaknya ya. marah. Kalau marah itu kalau Seperti apa? marah Marahnya mendidik gitu ya? iya mendidik. Kalau kita marah terus nggak mungkin orang benar kita salahin. Orang Iya. salah kita benerin. Bener-bener. Jadi kita harus komitmen, konsisten. konsisten. Sesuai apa adanya aja kalau kita Iya. jadi melatih bola ini sesuai apa adanya aja. Kalau bagus katakan bagus, jelek katakan jelek. Jadi kita Iya. tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Baik. Jadi saya tidak mau ada kolusi karena apa. Jadi kalau memang bagus bagus. Oke. Karena nanti waktu ke depannya malu saya kalau dia ikut seleksi. Bener, karena Udah. tanggung jawabnya coach Tanggung ya? jawabnya anak murid siapa itu? Murid Anak siapa Bapak itu? Gio. Wah, Nah, malu kita. Iya, baik, Jadi baik. sedikit menambahkan Bu, ini kebetulan coach kita ini juga sarjana psikologi. jadi Wow, dia jadi bisa bener paham lah, ya. Alhamdulillah kita 2 pelatih yang utama itu saat ini Coach Nelson itu sudah sarjana olahraga. Jadi dia benar-benar metode yang dipraktekkan di lapangan itu sesuai dengan Standar. selain dia mantan diklat, memang mantan pemain yang berkualitas, punya lisensi, dia juga sarjana olahraga gitu. Jadi memang Guru pula. Nah, itu Iya. guru pula. Jadi ilmunya lengkap lah untuk anak-anak. Dia udah berarti paham untuk pilihannya anak-anak. tidak meleset, Iya. pas banget. Baik. Saya ke Bang Deno, nanti kita break ya. Bang Deno, tadi dikatakan kan menggunakan lapangan di Auri gitu ya. Nah ini apakah ada kolaborasi antara di Aurinya atau memang sudah dari awal gitu? Kesepakatan untuk menggunakan lapangan itu gitu. Kalau dari awal sih memang sudah ada lapangan itu kan sebenarnya lapangannya juga memang disewakan untuk umum, Mbak. Oh disewa, Dalam jadi artian statusnya kan, disewa ya? Ya, jadi kondisinya itu untuk di lain waktu itu Iya. jadwal-jadwal yang tidak ada kami latihan di situ ada juga sering dipakai malah ada omongan dokter medis Iya, gitu kan. baik. Itu malah jadi kadang-kadang ngajak kita juga anak-anak kita juga jadi teman-teman sparring di situ. Oh gitu. Isinya, jadi untuk Oke. sebagai tambahan latihan. Nah, kalau di sisi apa namanya Iya. pelatihan tadi nambahin Coach Bagio, ya mungkin kalau di lapangan memang suara harus keras karena kan Iya. jaraknya yang begitu jauh. Nggak mungkin kalau suaranya harus panjangnya- berbisik-bisik Ya, gitu. jadi- Anak-anak gitu. Betul. Pasti harus keras Betul, itu ya. betul. Jadi anak-anak kita juga emang udah terbiasa dengan kondisi ini Iya. di lapangan. Baik. Nah, tadi kan disebutin sama Mas Edi tuh bahwa SSB sudah mendapatkan lisensi dari PSSI gitu. Kenapa bisa secepat itu? Ada faktor apa nih sampai dapat? Oh, mungkin ada gebrakan dari Bang Deno nih yang membuat PSSI menjadikan seperti itu gitu SSB. Kalau dari ini sih kebetulan dari ketum kita sendiri yang memang basicnya juga dari wartawan ini lah ya. Iya. Wartawan
olahraga gitu. Jadi mungkin kenalan, terus sebagai juga senior di Senior Sumsel, juga, di ya. ISDS, pertemanannya banyak dari itu. Jadi kita dibantu informasi, banyak dibantu Baik. informasi seperti apa cara untuk bisa dapat lisensi. Iya. Gitu tadi. Oke, kita cek dulu ya di channel YouTube. Waduh, sudah banyak yang komen. Kita ada Rahmiana SBY, menyala PSS-ku. Wow, perempuan ini ya? Ibu-ibu kayaknya ya? Iya. Jangan-jangan ini orang tua dari siswanya ya? Wali. Terima kasih Ibu Rahmiana sudah nonton kita nih. Ada Mas Dodi Saputra PSS bisa. Wow, keren. Ada Mbak Noni Linda. Dia monitor malam hari ini. Semangat PSS-ku maju dalam segala event. Terima kasih Kak Noni sudah bergabung bersama kita. Baik, yang mau tanya-tanya langsung silahkan kalian telepon di 36997. Kita break sebentar ya. 4 narasumber, nanti kita lanjut lagi obrolan kita malam hari ini. Masih bersama Prosa TRR Palembang, karena informasi dan inspirasi. Kita akan kembali mendengar setelah informasi yang satu ini. Masih bersama Anda, obrolan komunitas. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia. Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, obrolan komunitas. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, pendengar, kita lanjut kembali obrolan kita malam hari ini berkaitan dengan komunitas bola. Sudah hadir dari tadi kita ngobrol bersama di 4 narasumber kita malam hari ini. Yang mau bertanya langsung silahkan kita buka kembali line telepon di 36997 atau juga di channel YouTube kita Pro 1 Palembang. Tadi sudah kita baca pendengar kita yang sudah memberikan komentar dan juga supportnya buat keempat narasumber kita malam hari ini. Baik, saya ke Bang Yus dulu deh. Kayaknya Bang Yus sedikit banget nih ngomong malam hari ini ya. Bang Yus nih official founder. Tadi udah disebutan Mas Edi tuh nanti rencana 2025 ada yang mau dicapai buat anak-anak gitu. Nah, persiapan apa nih yang dilakukan nih Bang Yus? Ya, silakan Bang Yus. Ya. Seperti apa nih persiapannya atau mungkin ada trik-trik khusus mendekati event yang sangat luar biasa itu? Ya, mungkin dengan berlatih yang lebih giat,
membentuk pembangunan fundamental mereka Iya. secara pribadi. Oke. Itu yang membuat mereka yang bisa kita arahkan untuk maju. Untuk maju Dan ya. siapa Jadi tahu- mentalnya yang iya. pasti. Dan dari siapa tahu cita-cita kita supaya anak ini salah satu anak ini bisa menjadi sepak bola ke tingkat nasional ataupun jenjang berikutnya yang lebih bagus lagi. Amin, baik. Amin ya, mudah-mudahan akan terwujud. Baik, kita ke Mas Edi lagi. Mas Edi, orang tua nih nitipkan ke SSB nih ada biaya nggak sih? Nah, saya tanya dulu nih. Siapa tahu orang tua mau masukin anaknya lagi nih. Nambah lagi tuh anggotanya, nggak 75 lagi. Bisa Benar, jadi benar. 200 gitu. Gimana nih? Mungkin persyaratan umumnya apa? Kemudian mungkin ada biaya-biayanya seperti apa? Nggak apa-apa kan, transparan gitu. Kalau di Palembang ini, Iya. Mbak Niar ya, termasuk untuk sekolah sepak bola termasuk tergolong murah, Murah ya? sangat murah. Jadi kalau Berapa dibanding tuh? dengan beberapa daerah di Jawa? di Jawa itu ada salah satu kayak sekolah sepak bola tapi yang cukup terkenal gitu ya. iya. Itu misalkan 1 bulan tuh 800.000 dia. Satu orang. Satu orang SPP-nya 800.000 itu latihan seminggu cuma 2 kali. Waduh. Ya, Keren kalau banget ya. kalau kita sebulan itu cuma 100.000. 100.000 dengan lapangan yang sangat bagus, Yang bagus. ditambah lapangan mini soccer. Mini Kita juga soccer. pakai SPD Super Soccer, Mini Soccer di Mas Krebet Bu, untuk lapangan untuk hari Rabu dan Jumat. Rabu dan Nah, Jumat. kita kerjasama dengan mereka, jadi Iya. kita buka istilahnya mengembangkan sayap lah, kita buka Baik. cabang di Mini Soccer gitu. 100.000 satu bulan? 1 bulan dengan pelatih yang lisensi CFC. Wow, keren banget. Jadi sayang sekali kalau orang tua nggak daftari anak-anak ke Ya, SSB pasti. ya. Ya, Baik, ke Bang Deno nih. Bang Deno, angka 100.000 gitu lah ya di tahun 2025. Apakah ini memang bisa dikatakan sudah penetapan umum atau seperti apa penetapan harga ini dari awalnya gitu? Kalau dari awal sebetulnya para foundernya lah gitu, kondisi dari 9 orang tadi, Iya. ya untuk operasional sebetulnya lumayan nekat Bu ya, untuk 100.000 ya kita bilang Iya, ya istilahnya kan. bener. Apalagi sekarang Iya, serba mahal betul. ya. Jadi ya Jadi ada rencana naik dong. karena kita emang nggak ada cari ini kan, cari apa ya benefit lah dari kondisi Iya, usaha, yang penting betul. anak kita tersalurkan. Nah memang kalau di sisi tambahan apa namanya latihan itu sendiri, ya paling nanti kalau memang mau beli ke seragam kostum atau Iya, apa, heeh. terus ketika ikut turnamen, ikut Betul. turnamen pun kita fair Bu, itu kan ya misalnya pendaftaran 400.000, Sekian, kita bagi dengan jumlah anaknya yang ikut, Iya. kemudian konsumsi berapa di situ, yaudah kita bagi rata di Iya. situ kondisinya. Selama ini orang tua nggak keberatan kan? Enggak, kalau Enggak, itu alhamdulillah. ya sejauh ini Welcome aja ya. rata-rata pada semangat. Pada Malah semangat. terakhir kalau bisa sharing, ada yang dari Indralaya, itu mendaftarkan anaknya ikut di Auri, WSS Auri Bu. Jadi Wow. kebayang tuh berapa kilo dia Berapa tiap kilo? Hampir latihan. sejam perjalanan. Bolak-balik gitu. Bolak-balik dia kan. Dia latihan rutin Senin dan Kamis ikut latihan 4 kali. Iya, semangat ya anaknya. Dan itu pun dari 2 orang yang datang pertama, sekarang udah sampai 7 orang itu. 7 orang. Baik. Jadi, 9 ya, Mbak? Iya. sampai 9 kalau Baik. jadinya. Pak Nino, jadi dengan katakanlah ini sangat murah gitu, tidak kendala untuk membagi hal-hal yang gitu ya, seperti apa? Dari pelatihnya gitu. Karena kalau kondisi kita sih gotong royong lah sebenarnya. Gotong Bu, royong ya, Nah, oke. Mana yang bisa emang ketika emang ada hal yang emang harus dilaksanakan, Iya. dilakukan, ya Yang kita penting, sharing. yang penting menyalurkan hobi anak-anak Betul, ya, betul. itu utamanya. Karena sekarang dengan zaman sekarang kan kalau anak-anak nggak dikasih kegiatan positif kan kita para Iya, orang tua juga bahaya. agak ngari dengan kegiatan-kegiatan mereka. Baik. Kita ke YouTube, ada AH20. AHA ya? AH20. Salam buat Coach Bagio. Sehat selalu. Aduh. Sehat. Dapat salam tuh. Salam Ada kembali. Zaki Zaidan PSS, keren. Anakku udah ikut gabung loh, bravo PSS. Weh. Makasih Mas Zaki, terus semangat ya. Ada Hasmani Ardi Vanua. Hostnya, aduh saya jadi terbang nih. Narasumbernya aktif, keren. Makasih ya Bang Hasmani Ardi. Baik, kita ke kos dulu deh. Tadi dapat pujian tuh dari AH20. Kenal kayak sama orangnya ya. Baik, Bang Bagio. Tadi disebutkan memahami karakteristik anak ya, apalagi usia SMP tuh sangat benar-benar saya katakan harus benar-benar memahami karakter dia ya, Bang Bagio. Nah, ada kendala nggak ketika anaknya ada moodnya? Kayaknya aku Bang Bagio bisa melihat anak ini hari ini kayaknya kurang bagus deh moodnya. Itu gimana triknya supaya bisa mood lagi tuh Bang? Ya,
Ada Ya. trik-triknya nggak Bang Bagio? Anak-anak kan rata-rata kebiasaannya beda-beda kan. Beda-beda, Hari ini ya. ada yang mood, ada yang semangat, ada. Jadi kita pintar-pintarlah menyikapinya. Oh gitu. Ya, harus disikapi yang ini beda seperti ini. Ya. Baik, Kalau dia baik. ada kelesu ya sudah kita tanya dulu. Kalau memang dia ada respect ya udah suruh istirahat aja. Istirahat aja gitu. Kalau dia lagi sakit dipaksain ngapain kan? Bahaya ya. Makanya sebelum mulai latihan fit. Kalau dia sakit udah kamu istirahat aja. Karena kita memberi materi nggak masuk juga nanti. Baik. Nah, dan kalau ada terjadi apa-apa di lapangan susah kita. Tanggung jawab coach ya. Turnamen juga kita tanya fit atau tidak. Iya. Nah, kalau dia fit, oke, kita harus seperti ini standarnya. Bagi. Nah, dapat salam dari Mbak Suni. Nah, terima kasih Mbak Suni. Mbak Suni tadi ditanya loh pas datang, Mbak Suninya mana? Salam buat Bang Bagio, tetap semangat alumni SMP 20 ya Bang? Iya. Berarti satu alumni dari Mbak Suni ya? Iya. Oh keren banget. Makasih Mbak Suni udah nonton YouTube-nya malam hari ini. Baik, kita masih ke Bang Bagio. Gimana kalau cuaca nih Bang Bagio? Cuaca ini kan menentukan saat latihan. Seperti apa Ya, untuk kalau memanagenya? memanagenya kalau cuaca kalau kita hujan, Ya. jadi topik kita latihan hari ini misalnya dribbling, kita ubah, nggak mungkin lah dribbling kali hujan kan? Iya, Ya itu ubah bener. topiknya pasti long pass, passing support, jadi angkat. Di dalam ruangan gitu ya? Enggak, tetap di lapangan tetap tuh di lah. lapangan? Kalau sudah member memang harinya nggak bisa diubah-ubah lagi. Oh begitu. Nah, apalagi kalau datang belum hujan, pas hujan. Jadi topiknya kita ganti. Diganti. Dari latihan dribbling kita gantian long pass. Baik. Jadi menyikapi kalau hari hujan dan biasa-biasa beda. Kalau Beda hari ya. hujan, ya kita stop. Iyalah. Bahaya. Jangan sampai Jadi ya, jangan Bang, memaksa ya. karena panjang mereka kan. Baik. Apalagi anak-anak. Iya, kita ke Mas Edi lagi. Mas Edi, iya ada line telepon ini. Jangan-jangan orang tua mau daftari anaknya nih. Kita coba dulu ya. Iya di line telepon 36997. Selamat malam RRI. Iya putus. Kenapa ragu Bu? Telepon aja ke 36997 ya. Baik Bang Edi. Ini kan siaran kita dipantau oleh seluruh pendengar RRI ya. Pernah gak sih di antara 75 orang ini selain Ogan Ilir daerah-daerah lain sudah mendaftar anaknya? Sumbawa 2. Iya. Oh ya, dari ada dari Banyuasin, ada dari Banyuasin Air Batu, juga. ada dari Sumbawa yang sudah resmi ke kita. Iya. Jadi menambahkan Coach Bagio tadi, Iya. Maniar ya. Iya. Sebenarnya masa-masa SMP itu masa remaja itu kalau kita lihat kita ambil sampel di beberapa SSB itu biasanya mereka sudah berkurang. Dan alhamdulillah di PSS itu justru di usia 13 tahun itu bertambah. Bertambah. Kenapa berkurang? Biasanya anak SMP itu di usia dia masuk SMP itu sudah mulai ada yang pindah ke misalkan futsal nih. Kenapa futsal? Biasanya anak-anak kalau sudah mulai tahu ada cewek segala macam kan main bola kan hitam. Jadi Oh, mereka takut mukanya jadi iya. mereka pindah ke futsal. Ada yang mulai ngeband. Iya, jadi bener. ada beberapa ambil sampel ya. SSB itu begitu dia masuk SMP itu pasti berkurang. Yang awalnya banyak di usia 12 tahun begitu masuk 13 tahun habis. Dan alhamdulillah kita hari ini malah justru bertambah. Alhamdulillah. Ya, jadi iya. kemarin sudah totalnya sudah 12 orang ya. 12 orang yang untuk SMP ya? Yang kelas yang usia SMP. 13 tahun 13. persiapan untuk Piala Suratin kita Iya. 2025 ini. Baik. Gimana sih triknya supaya dia tetap bertahan, Mas Nah, Edi? itu yang kita juga nggak tahu. Para pengurus termasuk pelatih juga heran. Kenapa mereka justru bertambah, sedangkan di tempat-tempat lain biasanya kalau usia segitu Iya. dia mulai berkurang. Itu tadi Bu, dia larinya ada yang ke futsal, ada yang mulai seneng Iya, motor, baik. modifikasi lah. Modifikasi. Nah, dan lain-lain lah pokoknya hal-hal positif lain lah ya maksudnya ya. Karena mungkin kuncinya melatih dengan hati tadi Coach Badio ya. Nah, Melatih dengan hati itu mungkin kuncinya ya. Kenyamanan mereka. Amin. Mudah-mudahan akan bertambah terus usia SMP ya. Ini kan nanti ujung-ujungnya membawa nama kota Palembang dong ya ke permukaan. Namanya sepak bola itu bahkan belantika dunia tuh membawa nama negara tuh dari sepak bola gitu. Nah ini pasti ada keinginan ke depannya seperti itu juga tuh untuk Mas Edi ya. Nah gimana tuh supaya nanti bisa seperti itu? pasti sebenarnya Iya. Bu, ini nih pelampiasan sih. Sebenarnya kan awalnya kami ini semuanya kan pemain. Oh dulu ya? Pemain Boleh tapi- tahu dong nama grupnya apa dulu? Pemain tapi gak hanya sebatas di universitas atau di kampus lah ya. Di kampung. Kalau saya dulu PS Sungai Lilin Bu dari Kabupaten Musi Banyuasin. Iya. Nah, terus di kampus juga Muhammadiyah dan saya tidak pernah menjadi pemain profesional. Tapi begitu saya punya anak, kebetulan anak saya tiga-tiganya laki-laki.
Tiga-tiga laki-laki. Jadi Semuanya hobi bola. Semuanya hobi bola. Jadi dari situ Mantap makanya banget. ya udah pengennya pelampiasannya siapa tahu. Heeh. Nah, jadi sampai saya cerita sama orang-orang di sekitar kita termasuk istri dan sebagainya. Jadi healing kita, Bu. Iya. Healing kita itu nonton bola. Healingnya? Kalau orang lain capek kerja, dia harus liburan ke pantai dan sebagainya. Kalau saya pribadi Ke itu bola. cukup antara anak turnamen itu sudah luar biasa. Wah, mantap. Gitu. Jadi bener-bener nggak butuh biaya banyak ya. Iya. Nggak perlu pakai tiket pesawat gitu. Ada Muharram, lokasi latihan Bang, boleh di-share log infonya. Nah, tepat alamatnya di mana nih kalau untuk latihannya? Mas Muharram nih bertanya. Iya. Ya, kalau latihan itu tadi, jadi ada 2 tempat kan, Senin dan Kamis. Senin dan Kamis itu jam Di? 3 sampai jam 6 sore di lapangan Auri. Baik. Talamututu ya. Iya. Terus untuk Rabu dan Jumat itu setiap jam 15.30 sampai jam 6 itu di SPD Super Soccer Mas Krebet. Mas Mini soccer. Krebet. Ada Jadi, 2 tempat berarti ya? satu-satunya mini soccer di Mas Krebet yang mempunyai rumput standar FIFA. Itu Wow, luar biasa itu. Bagus saya itu. penasaran mau ke sana nanti Iya. deh. Baik, kita terima dulu. Ada yang berdering nih yang telepon, silahkan di 36997. Masih kita undang Anda di acara kita obrolan komunitas. Jadi ada 2 waktu ya. Iya. Ada terpisah 1 minggu itu beda harinya ya. Mudah-mudahan tidak lupa nih orang tuanya ya. Sudah hafal semua. Baik, untuk promosi Mas Deno sebagai manajer PSS. Gimana nih untuk promosinya sendiri selain media digital, apalagi yang sudah digunakan ini Mas Deno? Ya. Kalau saya lihat ada beberapa faktor ya yang menjadi promosi. Iya. Salah satunya sih dari sisi prestasi tadi. Ya, Jadi kalau betul. cerita sedikit yang di Oganilir itu sebetulnya mereka tuh lawan ketika kita kompetisi di Oganilir. Iya. Jadi mereka melihat kualitas pemain, kompakan dengan para orang tuanya. Jadi mereka itu ingin latihan gabungan dengan kita. Iya. Jadi istilahnya kompetisi itu sendiri menjadi sarana dari sisi prestasi. Kemudian Baik. kalau saya lihat juga dari sisi sekolah-sekolah anak-anak, Bu. Sekolah-sekolah ya. Jadi kayak mungkin dibilang sama Mas Edi tadi, kondisinya kenapa bisa nambah, malah anak-anak yang tingkat SMP itu rata-rata dari setiap sekolahnya anak-anak itu sendiri bawa kawan. Buat teman ya, dari Bawa mulut ke teman. mulut ya. Iya, dari mulut ke mulut. Mungkin mereka juga lihat skillnya anak-anak itu. Iya. Ini kamu Baik. pintar main bola, mainnya di mana gitu kan. Jadi rata-rata mereka mengajak teman-temannya itu. Baik. Kalau saya lihat itu salah satunya. Iya. Kita coba dulu ya. Selamat malam, RRI. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oma Ana di Prabu Muli ya? Iya. Ih, hobi bola ya? Bola. Bola. Tahu nggak lagunya? Ona Sutra. Oh iya, iya, iya. Oma, silakan Oma. Ada 4 laki-laki gagah malam hari ini. Iya dong, harus jaga lah namanya di bola. Bola, Jaga harus tuh. semangat. Silakan Oma, mau nanya sama siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng, waduh pasti deh ya, ganteng gitu ya. Iya, lanjut Oma. Selamat malam ya. Iya. Iya. Pertanyaannya nih, boleh nggak sih umpamanya pertanyaannya di lapangan gitu? Kenapa Oma? Tanyanya apa? Bagian lapangan gitu, boleh ya? Oh, bagian lapangan ada yang mau ditanya gitu tentang lapangan? Iya, Iya, boleh. iya. Apa? Pertanyaannya, lapangan itu sebenarnya ukurannya berapa ya? Oh, ukuran Bapak bola ya? kaki sepak bola. Ukurannya? Oma penasaran ya ukurannya ya? Ukuran yang gimana? Sampai jelimet nanya gitu ukuran sepak bola, ukuran lapangannya ya. Mau ukuran yang gimana? Cinta bola walaupun nenek-nenek gitu. Baik, baik, baik. Itu satu. Itu aja? Oh, ada lagi. Kedua, gawangnya itu berapa ukurannya juga Nah, tuh? itu Gitu. ya. Cari di Tingginya berapa gitu Di Google ya. searching. Jadi tanya ukuran lapangan sama Gawangnya itu loh. Oh, ukuran gawang bolanya ya. Iya, penasaran kok kecil banget bolanya susah masuk gitu ya, Oma ya. Itu dia makanya gitu. Baik. Itu aja yang ditanyain. Sepertinya itu aja. Iya gitu. Soalnya deh. penasaran. Terima gitu ya. kasih. Kayaknya dari tadi kan belum ada yang bertanya. Belum, gitu bener. ya. Iya, jadi kan kita selalu menonton bola gitu, tapi nggak tahu lapangannya itu berapa. Iya ya, deh, gitu kan. terima kasih Oma. Saya nanyanya udah di ujung acara ya Oma ya. Terima kasih banyak Iya. ya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Mungkin ada yang bisa dijawab nih ukuran bisa di searching juga nih.
Yang internasional boleh, ukurannya yang nasional juga boleh. Oke, silakan. Ya. Mungkin Bang Oke, Bagio. terima kasih Oma. Di Prabu Muli loh Bang itu. Ya, saya sering juga main di Prabu Muli. Ya. Kalau untuk lapangan untuk tergantung usia, Pak. Dia tergantung mau usia tanya ya. yang mana makanya tadi. Iya. Kalau untuk orang dewasa standar nasional internasional kan 75 110 Wah, udah, hafal banget. udah lumayan. Udah lumayan. Nah, kalau ya. untuk anak-anak kecil itu kita ini aja 60 40 usia 12. Oke. 60 ke panjang, lebar 40. Iya. Dengan oke. tinggi gawang paling enggak sampai 1 meteran lah, 1 meter lah. Baik. Iya. Nah, kalau dewasa 1,5 meter, Baik. yang lebarnya 2 meteran hampir. Iya. Tergantung Terima kasih. usianya lah. Iya, terima kasih ya Om Ana udah sama Coach nih. Tanpa terasa waktu kita udah mau habis ini. Iya, Udah mau jam 9, perasaan baru mulai tadi ya. Baik, mungkin ada pesan nih di antara 4 narasumber kita buat kita semua pencinta sepak bola nih, khususnya orang tua dan juga para siswanya. Kita mulai dari Mas Deno dulu nih. Ada pesan apa buat kita semua malam hari ini? Oke, pesan kepada anak-anak yang memang suka bola atau mungkin orang tua Ya. yang memang pengen anaknya ada kegiatan positif. Mungkin kita dari sisi awal nggak perlu muluk-muluk untuk capai kondisi cita-cita menjadi pemain, tapi paling tidak pengalaman kami yang sudah Iya. merantau lah ya, itu jadi salah satu bahasa pergaulan. Jadi modal kita untuk kumpul sama teman-teman yang lain jika ada Baik. satu hobi yang sama. Kemudian paling tidak kita ada sisi olahraga. Olahraga. Jadi banyak anak-anak itu sendiri kita arahkan untuk kegiatan positif. Jadi jangan sampai ketika anak-anak itu prestasinya tidak mencapai sesuai dengan tujuan, jadi anak itu jadi berhenti gitu Baik. olahraga. Jadi ya tetap semangat, tetap didapatkan fasilitasi anak-anak yang memang pengen kegiatan olahraga. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mas Deno. Coach, silakan Coach, pesannya buat siswa yang udah bergabung, kemudian buat orang tuanya seperti apa nih Coach Bagio? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk wali murid yang sudah menitipkan anaknya dan mempercayakan saya untuk melatih mereka. Dan untuk anak-anakku yang tetap bertahan di PSS, tetap semangatlah, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selagi kita mau kerja keras, semangat, disiplin, rajin, tekun. Allah tuh yakin mendengar doa kita. Amin. Tapi kalau kita malas, Allah juga mikir juga. Iya. Ada Makasih, hitung-hitungan Coach. hidup ini. Iya, Pasti ada makasih ini. Coach ya, keren Tetap banget semangat itu. aja. Iya. Intinya tetap semangat terus. Yes, terima kasih. Mas Edi, pesannya nih seperti apa? Nanti juga Bang Yus nih. Sebenarnya apa di SSB ini kan agak-agak sulit ya, rumit juga, tapi karena pelatih juga sudah selama ini apa ya, dia fair, dan untuk para anak-anak dan juga wali, apapun ini paling penting ya, apapun yang menjadi pilihan dari pelatih itu adalah pilihan terbaik. Jadi kondisi di lapangan, pelatih itu tidak pernah memposisikan ada namanya pemain inti, pemain cadangan dan sebagainya. Dia hanya menurunkan pemain yang paling siap. Jadi kalau memang nanti apa ya, itu setiap turnamen kah kalau misalkan ada ini ya mohon untuk mengertilah, mungkin seperti itu. Yang intinya tetap semangat untuk anak-anak dan juga para wali PSS. Ya, terima kasih. Yang terakhir Bang Yus, apa nih pesannya? Oke, kalau tadi semuanya sudah dijawab oleh coach dari manajer dan juga ketum, kayak saya cuman promosi aja nih bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak usia U10, U11, U12, U13 sampai dengan 15, ayo gabung ke PSS. Bisa. Yes, keren banget. Tadi belum sempat nanya kostumnya tuh tadi PSS ya. Warnanya 2 warna ya, Mas Edi ya? Ya. Merah dan hijau. Jadi warna kita sebenarnya warna home, jersey utama tuh warna hijau. Karena ya banyak pertimbangan, karena Palembang juga dulu coraknya hijau kalau nggak salah ya. Iya. Dan warna kesukaan Nabi Muhammad katanya. Jadi Iya, kita harus amin. pakai hijau, dan merah ini away, tapi karena kemarin cetaknya duluan ini ya kita pakai yang merah. Baik. Terima kasih ya waktu kita memisahkan obrolan hari ini. Semoga sukses ya buat semuanya, terutama untuk SSB yang sudah luar biasa hari ini datang ke studio. Dan insya Allah akan tercapai apa yang dicita-citakan Mas Edi buat timnya nanti, anak-anak siswanya luar biasa untuk tahun 2025. Dan yang pasti anggotanya akan semakin bertambah. Amin, amin, Semakin amin. membawa nama SSB luar biasa untuk kedepannya. Ya, amin. Terima kasih untuk
Mas Deno, makasih. Juga Coach Bagio, sehat selalu ya Coach. Juga Mas Edi, semangat selalu. Juga Bang Yu, sukses. Terima kasih udah bersama RRI semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, waktu sudah kami cukupkan sampai di sini saja kebersamaan kita di acara Obrolan Komunitas melalui Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan terima kasih semua pendengar sudah gabung di channel YouTube yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di acara ini. Terima kasih juga Oma Ana di Prabu Muli yang sudah langsung menanyakan kita di line telepon. Saya Nadia bersama rekan Iwan pamit undur di acara Obrolan Komunitas. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan? Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.